Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afik Nurdin Syahputra dari kelas 3D4 Elektronika A, LFP03. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang praktikum ke-11 untuk mata kuliah VLSI dan perancangan logika, yang mana pada praktikum ke-11 ini kita merancang sebuah finished state mesin ya. Jadi ada dua buah tugas yang diberikan di sini. Untuk tugas pertama, itu kita diminta untuk mencoba program VHDL yang ada di sini ya. Nah, ini VHDL finished state mesin dengan jenis MOR. Nah, ini kita coba simulasikan nanti. Kemudian untuk yang tugas kedua, yaitu kita diminta untuk membuat program VHDL-nya dan kita simulasikan berjenis mili dengan state mesin yang seperti ini ya. Jadi seperti ini. Oke, langsung saja untuk yang tugas pertama di sini, saya buka ya, yang MOR. Ya, MOR finished state mesin. Kemudian file VHDL-nya dan file test bench-nya. Ini VHDL ya, jadi program di sini ini sesuai dengan yang di buku praktikum ya, yang ada di sini ya. Nah ini yang saya blok. Nah jadi jika kita lihat di sini, untuk more itu outputnya tergantung dari nilai input saja ya. Jadi output dari finished state mesin more itu hanya tergantung dari nilai inputnya ya. Sini. Nah, jika kita lihat di sini, untuk state, ini kan ada 4 buah state ya, state 0 sampai state ketiga. Nah, kita lihat di sini, bahwa state 0 itu isinya 0 ya, outputnya ya. Dan state 1, dia isinya juga 0, sini. Kemudian state 2, isinya juga 0. State 3, baru dia berisi nilai 1 ya. Nah, jika kita simulasikan di sini, saya beri stimulus demikian. Nah, kita coba simulasikan ya di sini ya. Ntar, saya close saja, simulate. Nah, jika kita lihat di sini, saya perbesar. Ya. Jadi A di sini adalah input, kemudian X di sini adalah output ya. Jadi ketika ini reset sampai 20 nanosecond, jadi outputnya 0 ya tentunya ya. Karena resetnya itu ketika di reset maka ke state 0. Nah, state 0-nya itu outputnya 0 ya, jadi 0. Kemudian pada clock pertama di sini, itu inputnya 0, maka dia tetap di state 0 ya. Jadi outputnya tetap 0 di sini. Kemudian di clock kedua sampai 40 nanosecond, inputnya itu bernilai 1 tuh di sini. Maka state-nya di sini pindah ke 1 ya. Nah, hanya saja state 1 itu outputnya tetap 0 ya. Jadi di sini outputnya tetap 0. Kemudian clock ke berikutnya, dia diberi input 0. Nah, state 1 itu kan outputnya 0, berisi 0. Maka outputnya tetap 0 ya di sini ya. Kemudian di state lagi, di clock lagi, diberi input 1 pada state ke 1, maka akan pindah ke state 2. State 2 itu berisi 0 juga ya di sini ya. Sesuai dengan program tadi ya. Kemudian state 2 diberi input 0, maka outputnya juga 0 di sini. Nah, selanjutnya ketika state 2 itu diberi clock lagi ya, diberi clock kemudian inputnya itu 1 di sini, maka dia akan pindah ke state 3 yang mana state 3 itu berisi 1 ya, sehingga outputnya di sini 1. Seperti itu ya. Jadi di sini untuk state 0, state 1, state 2 itu bernilai 0, dan state ketiga dia baru bernilai 1, seperti itu ya. Nah, jadi untuk state mesinnya, diagram state mesinnya itu seperti ini ya, kurang lebih ya. Karena state 0-nya itu berisi 0, sehingga jika diberi input 0, maka dia outputnya 0. Ketika diberi input 1, maka dia akan pindah ke state 1, yang mana state 1 itu juga bernilai 0 ya. Kemudian state 1, jika diberi input 1, maka akan pindah ke state 2. State 2-nya juga bernilai 0. Dan di sini ketika state 2 itu beri input 1, maka dia akan pindah ke state 3. Dan state 3 itu bernilai 1 ya. Outputnya ya di sini ya. Nah, jika diberi input 1 pada state 3, maka dia akan kembali ke state 0, sehingga outputnya 0 ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk yang tugas kedua, yang mana tugas kedua itu kita membuat program ya, untuk finished state mesin yang mili. Jadi untuk yang mili itu, sebentar ya, saya buka dulu ya. Oke, ini. Nah, ini ya. Saya close, agak penting. Nah, untuk yang mili itu kita diminta untuk membuat program VHDL dan simulasinya untuk diagram
yang ini ya. Sebentar. Nah, ini ya. Jadi kita diminta untuk membuat program dari finite state machine dengan jenis Mealy untuk diagram yang ini. Jadi di sini ada apa namanya? Ada 4 buah state, state 0 sampai state ketiga, dan outputnya itu maksimal sampai 7 ya di sini ya. Jadi nilai outputnya itu maksimal 7, sehingga kita memerlukan output dengan lebar data 3 bit ya. Jadi kan sampai 111. Kemudian untuk inputnya itu 1 dan 0 ya, tetap ya. Kemudian ada reset di sini, ketika resetnya ditekan maka dia akan kembali ke state 0 seperti itu. Nah, di sini untuk yang ini ya, VADL-nya. Nah, di sini saya sudah sediakan untuk input dengan nilai X, dengan variabel X, kemudian clock, reset, dan key ini sebagai output ya, yang mana key-nya itu sebesar 3 bit, menampung data apa namanya nilai dari 0 sampai 111 ya, sampai 7. Kemudian untuk state mesinnya, apa namanya untuk state-nya itu S0 sampai S3 ya, ada 4 state. Kemudian saya beri variabel signal yang mana ada next state dan ada mana ya? Ya, ada next state di sini. Kemudian ini ya, ketika clock itu diberikan di generate ya, ketika resetnya bernilai 1, maka state-nya itu akan kembali ke state 0 ya, seperti itu ya. Nah, jadi dimanapun state-nya saat ini, misal ada di state 2, kemudian reset ditekan, atau reset bernilai 1, maka akan kembali ke state ke 0 ya, seperti itu. Jika tidak, maka akan next state, akan ke state selanjutnya. Nah, untuk yang Mealy sendiri, berbeda dengan More ya. Untuk More itu kan outputnya itu tergantung dari input saja ya. Tergantung dari input saja di sini. Nah, sedangkan untuk yang Mealy, itu nilai outputnya itu tergantung dari input dan juga current state ya. Jadi tergantung dari input yang diberikan sekarang dan juga state yang saat ini, yang sekarang juga seperti itu ya. Nah, di sini ya, iya, jadi nilai output awalnya itu 00 ya, saya deklarasikan sebesar 000 untuk output awal. Kemudian ketika berada di state 0, ketika berada di state 0 ya di sini ya, dan saya beri input 1, maka nilai outputnya bisa 001 ya di sini ya. Oke, saya ginikan saja. Ini ya, ketika apa namanya tuh, dia di S0, ketika inputnya 1, maka dia akan pindah ke state 1 ya. Next state-nya adalah S1 ke sini, dan outputnya 1 ya, key-nya itu 1 ya di sini ya. Jika tidak, artinya jika diberi input 0, maka next state-nya tetap di S0 ya, gitu ya. Kemudian ketika di S1, ketika di state 1, ketika ada di state 1 sini ya, dan jika berada di state 1 dan diberi input 1, maka outputnya itu 011 ya, atau 3 ya di sini ya. Nah, dan next state-nya adalah S2, gitu ya. Jika tidak, maka jika tidak, artinya jika diberi input 0 ya, jika diberi input 0 di sini, maka mana ya, jika diberi input 0, maka dia key-nya bernilai 2 di sini, 010 di sini ya, 0, dan kembali ke state 0 ya, kembali ke state 0. Ya, kembali ke state 0. Nah, selanjutnya ketika berada di state kedua ya, ketika berada di state kedua, ini ya, ketika berada di state kedua, ketika inputnya bernilai 1, maka outputnya 5 ya. Ketika inputnya 1, maka outputnya akan 5, dan next state-nya dia akan menuju ke state ketiga. Nah, seperti ini ya. Dan jika tidak, artinya jika diberi input 0, maka dia akan tetap di state kedua dengan output 4 ya di sini ya. Atau 100 ya. Nah, ketika berada di state ketiga, nah ini terakhir ya, state terakhir. Ketika berada di state ketiga, berada di sini ya. Dan ketika diberi input 1, di sini, maka outputnya akan bernilai 7 ya di sini ya. Nah, akan bernilai 7. Dan next state-nya, dia menuju ke state ke 0. Nah, sedangkan ketika inputnya itu bernilai 0, bukan 1 ya artinya ya, maka outputnya akan bernilai 110 ya, atau 6 ya di sini ya, 110. Dan next state-nya itu menuju ke S1 ya di sini ya, menuju ke S1. Nah, seperti itu. Jadi saya langsung simulasikan saja di sini.
ini di milihnya apa, di touch bench-nya ini simulasinya itu sama ya. Saya beri stimulus demikian agar kita lihat nanti seperti apa ya. Ini saya ada 2 uji coba di sini ya. Ada 2 uji coba untuk memperhatikan hasilnya. Jadi mungkin saya coba yang pertama aja, yang ini. Sebentar ya. Nah ini ya, akan saya coba simulasikan. Nah ini ya. Jadi di sini kita dapat perhatikan ya. Untuk X di sini adalah input ya, dan Q ini adalah outputnya. Jadi X ini adalah input, saya beri warna pink, dan Q di sini adalah output ya. Saya ubah ke desimal dan saya beri warna kuning. Nah, ini ya. Jadi ketika ini untuk yang apa namanya? Pertama ya. Jadi saya reset selama 20 nanosecond. Saya reset selama 20 nanosecond ya di sini ya. Selama 20 nanosecond sehingga apapun inputnya itu tidak akan berpengaruh pada output ya, karena inputnya itu outputnya tetap di state 0 ya. Nah, di sini selanjutnya saya resetnya itu saya beri nilai 0 ya, sehingga tidak berada di state 0 nantinya. Kemudian X-nya saya beri nilai 0 untuk pertama selama 10 nanosecond. Ketika inputnya saya beri nilai 0 awalnya ya, di sini saya beri nilai 0 ya. Jadi dari sini sampai ke dari 20 nanosecond sampai ke 30 nanosecond itu saya beri input 0 sehingga tetap di state 0 ya. Tetap di state 0. Ini ya, tetap di state 0 ya. Nah, tetap di state 0 dengan output 0 ya di sini ya. Jadi dari 20 nanosecond, dari 20 nanosecond sampai 30 nanosecond itu tetap di state 0 dengan output 0 ya, warna kuning ya sini ya. Selanjutnya, ketika berada di state ke 0 ya, ketika berada di state ke 0 ini, saya beri input 1 ya di sini. Saya beri input 1. Maka dia akan menuju ke state 1 ya ini ya. Dia akan menuju ke state 1 dengan output 1 ya. Itu ya, sini ya. Kemudian selanjutnya ketika berada di state 1 dan diberi input 1 ya, ketika berada di state 1 diberi input 1, maka outputnya 3 ya. Dan next state-nya adalah S2 ya, state 2 ya. Dan ketika berada di state ke 1 diberi input 1 lagi di sini ya, maka next state-nya adalah state 2 dan outputnya bernilai 5 ya di sini ya, sama ya, sesuai ya. Dan ketika berada di state kedua diberi input 1, maka next state-nya adalah S3 dan S3 itu outputnya 7 ya. Dan begitu pun seterusnya ya, ketika S3 ini diberi input 1 lagi di sini, diberi input 1 lagi, maka next state-nya adalah S0 dan S0 dengan output 7 ya di sini ya. Dan ketika berada di S0 diberi input 1 lagi, maka dia akan berada di state 1 dengan output 1 ya, seperti itu. Jadi ini saya buat berputar ya, ngeloop ya. Saya buat berputar seperti ini. Jadi dari 0, 1, 2, 3. Jadi 0, 1, 2, 3 dengan output 1, 3, 5, 7 kembali ke 1 ya. Jadi gitu. 1, 3, 5, 7 kembali ke 1. Jadi ini inputnya tuh saya beri 1 semua. Tidak ada yang 0 ya. Sehingga dia akan berputar dari state ke 0 ke state ke 1, ke state kedua, ke state ketiga, kembali ke state ke 0. Dengan output 1, 3, 5, 7, 1 ya. Sini betul ya, 1, 3, 5, 7, 1. State ke 1, state kedua, state ketiga, state ke 0, kembali ke state ke 1. Atau current state-nya itu S0, S1, S2, dan S3. Untuk next state-nya S1, S2, S3, S0, dan S1. Gitu ya. Dan untuk yang percobaan pertama ya, stimulus pertama. Ya, untuk stimulus kedua di sini, itu saya berikan ini ya. Itu stimulus yang kedua. Jadi lebih kompleks ya di sini ya. Nah, kita coba saja langsung. Nah ini ya, jadi ini clocknya satu ke atas terlebih dahulu, kemudian resetnya di bawah clock, X ini adalah input ya, saya beri warna kuning, dan Q adalah outputnya, saya berikan desimal, kemudian
kemudian warnanya saya suka warna pink ya, jadi warna pink. Nah ini ya, kemudian state-nya, ini state ini current state ya, jadi ini current state-nya, kemudian ini next state-nya. Nah kita lihat ya di sini ya, 0 sampai 20 nanosecond itu resetnya bernilai 1 ya, sehingga state-nya berada di state ke 0. Kemudian pada clock pertama sampai sini ya, sampai 30 nanosecond, itu saya beri input 1. Dari S0 saya beri input 1. Sehingga next state-nya adalah S1 ya, S0 ke S1. Dan output-nya itu 1 ya di sini ya. Kemudian ketika berada di state 1, saya beri input 1 lagi di sini. Sehingga next state dari S1 yaitu S2 dengan output 3 di sini ya. Nah, sekarang posisinya tuh berada di S1 ya. Current state-nya berada di S1 di sini ya. Nah, S1 di sini ketika diberi input 0, ya di sini ya, ketika diberi input 0, maka dia akan kembali ke S0 ya, kembali ke state 0 dengan output 2 ya di sini ya. Dan ketika berada di state ke 0, diberi input 0 di sini, maka dia tetap di S0 dengan output 0 ya. Nah, demikian ya, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, ketika berada di state ke 0 ya, jadi current state sekarang itu adalah S0, tetap di S0. Dan saya beri input 1 di sini, sehingga outputnya adalah 1 di state ke 1 ya. Ini ya. Kemudian di state ke 1, saya beri input 1 lagi, sehingga berada di state kedua dengan output 3 ya. Nah, pada ke state ke 1 di sini, saya beri input 1 lagi sehingga berada di state kedua dengan output 5, dan current state-nya adalah S2 ya. Dan next state-nya nanti adalah S3 di sini, dengan input 5 ya. Dan ketika saya beri nilai 0 lagi, di state ketiga di sini, sekarang kan di state ketiga, saya beri input 0, maka dia akan kembali ke state kedua ya, dengan output 4 ya. Nah, sehingga di output keempat lagi tuh. Dan state kedua, jika saya beri input 0 lagi di sini, maka dia akan ini ya, apa namanya, S2 ketika diberi input 0, maka dia ke state ke 0 ya. Ketika diberi sinyal 1, maka dia akan ketiga ya. Nah, seperti ini. Jadi, kurang lebih untuk outputnya yang ada di sini itu sama ya dengan yang ada di sini ya. Jadi, seperti ini, kurang lebih. Contoh ya, misal ada di state ketiga ya, di sini ya, ada di state ketiga. Nah, ada state ketiga di sini. Di state ketiga ini saya beri input 0, maka outputnya adalah 6 di state ke-1. Ya, next state-nya adalah S1. Ketika S3 ini diberi input 1 di sini ya, input 1, maka outputnya adalah 7 dengan next state S0 ya. Seperti itu ya. Contoh lagi, misal di sini saya berada di S1 ya, ada di state ke-1. Jika state 1 itu diberi, oh sebentar, saya cari yang ada nolnya. Nah, sini ya. Ketika S1 diberi input 1, maka dia akan outputnya 3 ya. State 1 diberi input 1, maka outputnya adalah 3. S1 diberi input 1, maka outputnya 3. Next state-nya adalah S2 ya. Tetapi ketika S1 itu diberi input 0 di sini, diberi input 0, maka outputnya adalah 2, dengan next state-nya adalah S0. Nah, gitu ya. Nah, ketika berada di state kedua, contoh ya, di state kedua, saya cari state 2, nah ini ya, state kedua. Ketika state kedua itu diberi input 1, maka outputnya adalah 5, next state-nya adalah S3, benar ya? Next state S3, output 5, ketika di state kedua ya. Kemudian ketika state kedua itu diberi nilai 0 di sini, maka next state-nya tetap di S2 dengan nilai output 4 ya. Iya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk praktikum ke-11 untuk mata kuliah VLC dan Kencang Logika, finite state machine jenis Mealy ya. Jadi Mealy itu nilai outputnya tergantung dari input yang kita berikan dengan current state-nya ya. Jadi current state plus input yang kita berikan itu menghasilkan output. Dan demikian untuk penjelasan dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.